Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena masih bisa mengikuti perkuliahan kita melalui video pembelajaran pada mata kuliah teknik digital. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, sekiranya kita mungkin berdoa dulu ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu semua, hari ini saya akan melanjutkan materi kita karena kita sudah membahas terkait dengan gerbang logika di pertemuan sebelumnya. Maka saya akan melanjutkan materi kita pada subbagian baru, yaitu yang berkaitan dengan rangkaian flip-flop. Nah, ini ada kaitan dari lanjutan gerbang-gerbang logika. Saya pikir gerbang-gerbang logika sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi rangkaian flip-flop. Dalam rangkaian flip-flop terdapat dua rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian digital ini dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan input dan outputnya, yaitu yang pertama adalah rangkaian kombinatorial. Apa itu rangkaian kombinatorial? Yaitu rangkaian yang outputnya suatu saat hanya tergantung pada input pada saat itu. Nah, kombinasi input yang sama akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Nah, contoh daripada rangkaian kombinatorial ini seperti ini. Di inputnya, kemudian masuk pada rangkaian kombinatorial, sama dengan outputnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kombinasi input yang sama ini akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Jadi nanti kita akan coba memberikan contoh ya terkait dengan rangkaian kombinatorial. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Berikutnya, yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Apa itu rangkaian sekuensial? Yaitu rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada input saat itu. Nah, tetapi juga sangat tergantung pada keadaan atau stage dari rangkaian tersebut, atau pada ingatan memori dari rangkaian tersebut. Nah, kalau dilihat dari rangkaian kombinatorial ini adalah kurang lebih seperti ini, bahwa inputnya, kemudian dari input itu ada rangkaian kombinatorial yang berkaitan dengan gerbang-gerbang logika di dalamnya, kemudian ada outputnya. Dari sini diolah oleh memori, ya, disimpan dan diingat oleh memori. Lalu masuk lagi di rangkaian kombinatorial. Ini contoh saja untuk yang berkaitan dengan rangkaian sekuensial. Jadi pada dasarnya jenis rangkaian ini sebenarnya dapat dilihat sebagai rangkaian kombinatorial yang dilengkapi memori. Teman-teman mungkin sebenarnya sudah tahu banget yang berkaitan dengan rangkaian kombinatorial seperti apa. Jadi
beberapa rangkaian logika yang dikombinasikan, gitu ya. Nah, itu untuk dua bagian terpenting dari rangkaian digital berdasarkan input dan outputnya. Jadi antara hubungan input dan outputnya. Nah, berikutnya dalam rangkaian flip-flop ini ada namanya flip-flop RS. Nah, apa itu flip-flop? Jadi flip-flop ini adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, sebuah flip-flop merupakan multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu trigger. Nah, flip-flop ini mempunyai dua output keluaran, yang salah satunya outputnya merupakan komplement output yang lain. Jadi ini output daripada rangkaian flip-flop. Jadi ada dua output ya atau keluaran. Ini contoh daripada tabel kebenaran dari flip-flop, gitu ya. Nah, keluaran flip-flop ini berupa tegangan rendah. Jadi keluaran ini berupa tegangan rendah atau tinggi. Artinya kita ketahui bersama bahwa ketika dia rendah itu bernilai 0. Dan ketika dia bernilai tinggi artinya dia 1. Nah, bagaimana untuk mengubahnya? Untuk mengubah suatu tegangan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, rangkaian yang bersangkutan harus di-drive, gitu ya. Harus di-drive oleh suatu masukan yang disebut trigger sampai datang pemicu. Nah, tegangan keluaran tetap rendah atau tinggi untuk selang waktu yang tak terbatas. Sebenarnya ada beberapa jenis flip-flop yang dibedakan berdasarkan perilakunya. Jadi salah satunya adalah flip-flop RS ini. Jadi ada flip-flop RS, kemudian ada flip-flop SC. Kalau RS ini kan dia reset gitu ya, reset set itu. Kalau SC itu set clear. Nah, bagaimana untuk meringkas kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop ini? Mungkin kita akan bahas sedikit ya berkaitan dengan. Nah, ini penjelasan tabel kebenaran flip-flop RS dari sini. Ya, ini adalah penjelasannya. Nah, yang pertama adalah kondisi masukan yang pertama adalah RS sama dengan 0, 0. Nah, ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Qn sama dengan Qn kurang 1. Yang kedua adalah kondisi masukan yang kedua adalah RS itu 0, 1. Jadi ini 0, 1. Q-nya menjadi 1. Nah, berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S atau set. Seperti kita ketahui, hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1. Jadi kalau dia R-nya 0 bernilai rendah, kemudian S-nya tinggi, maka Q-nya akan menjadi tinggi atau bernilai 1. Itu pada kondisi yang kedua. Nah, kondisi berikutnya adalah masukan yang ketiga adalah RS. Nah, 1, 0. R-nya 1, S-nya 0. R-nya high, S-nya low.
maka key-nya akan berubah menjadi low atau rendah. Sedangkan key inverse-nya menjadi 0. Nah, itu ya. Menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R atau reset. Keluaran key yang dihasilkan adalah 0. Berikutnya kondisi yang keempat adalah masukan RS 1, 1. Nah, ini merupakan masukan yang terlarang. Kenapa? Karena kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran key yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Ya. Nah, semua ini kalau sangat sulit dipahami ya kalau nggak ada dasarnya yang berkaitan dengan rangkaian. Nah, kemarin kita sudah bahas di bilangan biner. Saya katakan bahwa 0101 itu akan kita temukan di berbagai bidang ilmu teman-teman semua. Baik itu di PLC atau komputer, itu akan sangat penting untuk diketahui. Ini adalah kondisi penjelasan tabel kebenaran dari flip-flop RS. Sama kemarin kita jelaskan juga yang berkaitan dengan gerbang-gerbang logika. Sudah ada ketentuan-ketentuan ketika kita masukkan gerbang NAND itu satu-satu, dia outputnya menjadi apa, gitu ya. Sama dengan rangkaian flip-flop ini. Nah, mungkin itu penjelasan dari tabel kebenaran flip-flop RS. Nah, berikutnya adalah bagaimana rangkaian flip-flop RS. Jadi flip-flop RS atau SR ini atau set reset ini merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Jadi flip-flop jenis lain ya. Nah, flip-flop ini mempunyai dua masukan. Maksudnya masukan itu ini, R dengan S. Disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel. Jadi sebenarnya itu bukan satu sebenarnya itu ya, bukan satu. Nah, satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu. Jadi kalau S-nya ini menjadi satu, maka R-nya atau setnya ini akan dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Jadi ini gambar rangkaian flip-flop RS dengan gerbang NOR. Ini pakai gerbang NOR ya. Jadi bisa nanti dicoba. Ini untuk rangkaian NOR. Nah, ini ada juga yang di bawah. Ini adalah rangkaian flip-flop RS dengan gerbang NAND. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Jadi ada dua juga masukan, yaitu yang satunya disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu. Dan reset atau R ini dipakai untuk mereset membuat keluaran menjadi 0. Ya, kalau di sini 1, di sini akan 0. Kalau di sini 0, di sini akan 1. Jadi prinsipnya begitu. Nah, bagaimana sebenarnya konsep daripada flip-flop RS ini ya? Konsep flip-flop RS yang harus diingat adalah yang pertama yaitu R dan S keduanya rendah. Berarti keluaran key tetap berada pada keadaan terakhirnya
secara tak terbatas akibat adanya aksi pergerendelan internal. Jadi kalau dia RS-nya rendah, berarti Q-nya tetap berada pada keadaan terakhirnya, entah tadi itu bernilai 0 atau 1. Kemudian berikutnya adalah masukkan S yang tinggi, itu mengeset keluaran Q ke 1. Jadi kalau S-nya bernilai 1, maka Q-nya juga akan 1. Kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi, dalam hal ini keluaran tidak berubah walaupun masukkan S kembali ke keadaan rendah. Jadi kalau misalnya S-nya itu sudah tinggi, lalu Q-nya 1, nah, kalau kita masukkan S-nya menjadi rendah, maka tetap pada keadaan tinggi. Jadi dia tetap menjadi bernilai 1. Kemudian berikutnya, masukkan R yang tinggi, ini mereset keluaran Q ke 0. Nah, kecuali jika keluaran ini memang lebih rendah, keluaran Q selanjutnya tetap pada keadaan rendah, walaupun masukkan R kembali ke keadaan rendah. Nah, ini konsep daripada flip-flop ya. Ini harus diingat ya. Masukkan R dan S, keduanya tinggi pada saat yang sama. Nah, ini adalah terlarang karena merupakan pertentangan atau kondisi ini mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas kemudian. Jadi ini adalah contoh daripada rangkaian flip-flop ya. Mungkin kita masuk nanti pada rangkaian flip-flop yang lain untuk pembahasan berikutnya. Jadi dipahami dulu yang berkaitan dengan flip-flop RS. Bisa kalian uji coba dengan menggunakan aplikasi untuk pengujian rangkaian flip-flop atau gerbang-gerbang logika. Jadi itu mungkin pembahasan kita yang berkaitan dengan rangkaian flip-flop, di mana rangkaian flip-flop pada hari ini yaitu flip-flop RS gitu ya. Kita bahas adalah rangkaian flip-flop RS. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini yang berkaitan dengan flip-flop, lanjutan daripada gerbang-gerbang logika. Nah, selanjutnya minggu depan saya akan masuk pada rangkaian flip-flop yang berikut. Mungkin ada beberapa rangkaian yang akan kita bahas. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan ataupun mencari beberapa referensi. Banyak referensi yang teman-teman bisa lihat di Corpus juga banyak buku teknik digital ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.